Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Mukarramin, ma'asyiral asatidzah al-kurama, ma'asyirat talaba al-fudala, wabil khusus akhina fillah walillah al-mukarram al-ustadz Abdul Rahim, dan yang hadir semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi hormat saya kepada antum semua. Malam hari ini kita dipertemukan dalam satu majelis yang mudah-mudahan kita berharap dengan majelis malam hari ini Allah menurunkan berkah yang banyak. Amin. Terutama kepada para khiriji, alumni pesantren Salman Al-Farisi. Kalian sudah mendapatkan bimbingan dari pesantren berapa waktu biasanya? 6 tahun. Lumrahnya memang 6 tahun kalau di Indonesia. 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Apalagi kalian masih usia remaja yang belia sekali. Sekarang sudah menjadi remaja yang semi dewasa. Alhamdulillah kalau ditempa ilmu, pendidikan, tarbiyah, akhlak dan segalanya kalian dapatkan dari pesantren. Mudah-mudahan itu menjadi berkah, terutama bagi kehidupan kalian di masa akan datang. Ada satu pemeo atau masal dalam bahasa Arab. Idza kunta dza ilmin fala takhaf ghurabatan. Kalau kalian itu mempunyai ilmu, maka jangan takut terasingkan atau di tempat asing. Saya hari ini di tempat asing karena saya asli Malang. Tapi saya tidak takut karena tatkala saya masuk di Solo Raya ternyata kawan saya banyak. Kenalan saya banyak. Baik yang lama maupun yang baru. Tahaddutan bin ni'mah. Tahaddutan bin ni'mah. Saya diberi ilmu oleh Allah sehingga saya tidak takut terasingkan atau berada di pengasingan, tidak takut. Apa tadi? Idza kunta dza ilmin fala takhaf ghurabatan. Kalian yang sudah memiliki ilmu sebagai dasar, itu bukan berarti harus berhenti, stagnan, segitu saja enggak boleh. Tapi kalian nanti setelah selesai dari pesantren, kalian harus menambah ilmu kalau memang konsentrasinya menjadi seorang ustadz, maka kalian harus menguasai ilmu-ilmu yang diperlukan, dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu. Nanti coba ya, kalian pegang ucapan saya ini ya. Kalau kalian tampil menjadi seorang ustadz, ya, maka masyarakat awam akan bertanya, Pak Ustadz, hukumnya ini apa? Hukumnya itu apa? Pak Ustadz, saya ini lagi pusing mikirin menghitung warisan. Faraidnya gimana?
Itu kalian bakal ditanya. Masyarakat tidak mau tahu kalian dulu waktu ngaji faraid mengaji dengan betul atau suka bolos, masyarakat tidak mau tahu. Ya. Kalau kalian tampil menjadi seorang ustadz, maka segala pertanyaan akan tertuju pada kalian. Disitulah letak sebenarnya ilmu yang kalian dapat dari pesantren itu adalah ilmu dasar. Gitu ya. Ilmu apa? Dasar. Saya pun dulu sama dengan kalian. Pulang dari pesantren juga kebingungan. Gitu. Saya ditanya kok tidak bisa. Akhirnya mau mutolaah. Lama-lama ya alhamdulillah menjadi tambah, ilmunya tambah karena tidak ingin menjadi orang yang ilmunya stagnan. Terus apapun saya baca. Jangankan dunia keilmuan yang ada kaitannya dengan pesantren. Saya sekarang juga senang membaca ilmu dunia masak. Itu juga saya ikuti. Saya tahu Master Chef Juna, saya tahu. Ya, jangan dikira nggak tahu saya. Karena saya nggak mau jadi orang stagnan. Hanya itu saja ilmu saya tidak mau saya. Kenapa? Karena tatkala saya bergaul dengan masyarakat, toh ada yang tanya hukumnya makan ini halal apa haram. Itulah masyarakat. Kalau kita tampilnya jadi seorang ustaz. Saya mau cerita sedikit tentang ayah saya yang saat itu usia 60 tahun. Wafat beliau usia 96 tahun. Jadi saat usia 60 tahun, dunia di Indonesia ini mulai bergejolak, modernisasi itu mulai bergejolak. Ada zaman itu namanya musik disco zaman itu ya. Ada juga breakdance, breakdance. Saya orang kuno ini ya lupa. Ada yang unik. Tatkala ayah saya yang mengajar di Masjid Jamek Malang itu pulang dari Masjid Jamek, kemudian kumpul sama anak-anaknya, ya kita. Waktu itu saya masih remaja. Sebelum saya berangkat ke Mekah. Beliau ceritanya begini. Tadi di masjid itu ada anak muda, tanya sama saya, Pak Yai, hukumnya disko itu apa? Kata ayah saya, jawabnya praktis sesuai dengan kaidah fikih. Semua tergantung dari bahannya apa. Kalau bahannya halal, ia jadi halal. Kalau bahannya haram, jadi haram. Itu kaidah kata ayah saya. Setelah pulang, beliau tanya dan tanya, disko itu apa sih? Beliau pikir disko itu satu makanan baru yang datang dari Amerika, sehingga beliau jawabannya adalah tergantung dari bahannya. Kalau bahannya halal, misalnya tepung gitu ya, telur, tepung. Kan sekarang istilahnya juga macam-macam itu ya. Ada kebab Turki, kan tergantung bahannya. Kalau bahannya halal ya halal, kalau bahannya haram ya haram. Misalnya disko itu terbuat dari daging babi misalnya, pasti haram. Maka kami putra-putranya ayah ini tertawa. Dalam kutip menertawakan ayah, tapi di dalam rumah tangga kan sudah biasa ya. Lah di dalam bab ini ya beliau orang sepuh, beliau tidak tahu kehidupan di masyarakat bagaimana gitu ya. Kemudian kami pun mengusulkan kepada ayah itu begini. Ayah, kalau
pergi kemana-mana, termasuk juga ada swalayan. Coba ini cari ada lembar promosi iklan. Ini ayah juga perlu tahu. Karena begini ya ikhwan, orang sepuh kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Zaman waktu itu baju takwa harganya yang bagus 50.000. Karena saya masih anak ya. Kalau sekarang mungkin sudah 200 barangkali gitu ya, yang bagus ya, 200 ya. Sekarang 400-an. Sampai 400 itu. Saya masih ingat itu. Harga di toko itu 50.000. Namanya anak, saya minta uang sama ayah itu. Minta uang untuk beli baju. Dikasih 20.000. Dianggap sama dengan harga tatkala beliau masih muda. Ya nggak cukup kan? Ini kalau kehidupan zaman dahulu ya memang sulit orang tua ini. Tapi kalau sekarang kan alhamdulillah orang tua kita sudah ada yang bermedsos ya. Bawa handphone, tapi masih terbatas sekali kemampuan mereka, cuman angkat telepon, ya kirim WhatsApp pun juga kadang-kadang nggak bisa, apalagi disuruh main Facebook, tambah nggak ngertian lagi. Yang ingin saya sampaikan di sini, ilmu kalian jangan sampai menjadi ilmunya orang jadul, yang orang jadul itu membaca apa yang ditemukan di depannya saja. Begitu. Saya lihat Masya Allah kitab di sana itu kan banyak itu. Zaman dahulu kala namanya kitab dibeli oleh kiai-kiai, ulama-ulama, ustadz-ustadz zaman dahulu kala yang cuman dijual di toko kuno. Toko kitab kuno ya itu saja. Tapi kalau zaman sekarang alhamdulillah ustadz-ustadz kita ada yang alumni Timur Tengah, ya alumni mana-mana pulang bawa kitab yang banyak. Begitu masalahnya, perbedaan ulama-ulama jadul dengan ulama-ulama zaman sekarang perkembangannya sangat luar biasa. Belum lagi usia kalian yang tadi saya sampaikan juga usia milenial, eranya era digital, kalian cari. Jangankan cuman kitab seberapa itu? 1, 2, 3 almari. 10 almari pun kalian bisa menemukan di dunia medsos. Tinggal masalahnya kalian mau mengkaji, membaca, mutola'ah di sana atau tidak. Kan tinggal itu ya. Kalian bicara sejarah, mau bicara sejarah ini. Sejarah apapun di zaman dahulu kala sudah ditulis oleh para ulama. Contohnya di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Yang kalau dikumpulkan barangkali ya setengah meter paling. Cuman pernahkah kita khatam kitab itu? Ini problem. Bukan tidak ada kitabnya. Problem kita belum pernah membacanya. Jadi kalau kita mau merujuk, kita ingin melestarikan pendapat para ulama salaf, Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang-kadang orang zaman sekarang, terutama yang baru-baru bermunculan kadang-kadang ya, itu tiba-tiba menafikan suatu hukum padahal belum pernah baca kitab yang banyak. Misalnya ini ya, saya ini kan orang Malang ya. Saya bukan orang Solo. Di Solo ini ada pasar Kliwon ya. Kliwon ya. Pasar Kliwon ya. Ada pasar Klewer. Kalau hari ini saya bukan orang Solo ini. Saya katakan ternyata di Solo itu tidak ada pasar besar. Kalian yang mendatang sini pasti ketawa. Ya maklum Anda bukan orang Solo, Anda orang Malang, tahu apa? Kan gitu kan?
Jadi pertanyaannya bukan karena pasar Solo atau di Solo ada pasar besar atau tidak ada pasar besar. Masalahnya saya sebagai pendatang tidak mau membaca, tidak mau tanya, tidak mau fasiru fil ard, pergilah, tengoklah dunia-dunia, pojok-pojoknya, tidak mau tiba-tiba berasumsi bahwa di Solo tidak ada pasar. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi dunia dalam di sekarang itu begitu. Bagi orang Solo, kalau saya berfatwa bahwa di Solo tidak ada pasar besar, maka warga Solo akan menertawakan saya. Betul? Betul? Itu maksud saya, kalian pun kalau sudah terjun menjadi ustadz, pengajar di masyarakat, ya jangan mudah-mudah mengatakan ini ada, ini tidak ada. Karena bacaan kalian masih seperti saya, tidak pernah ke Solo, tiba-tiba berasumsi. Ya, maka penting sekali untuk mentradisikan kita untuk suka membaca. Nah, dasar dari pesantren, kalian belajar nahwu, kalian belajar tata cara gramatikal Arab, itu hanya pendukung. Saya gambarkan ibarat saya orang Malang. Saya ingin ke Solo, saya cari pendukung. Apa? Perlu mobil. Kalau tidak punya mobil pribadi ya naik bis. Sehingga saya tahu bahwa di Solo itu ada pasar besar, paling tidak disebutkan tadi apa? Pasar Kliwon dan pasar Klewer. Sehingga tatkala saya ditanya, saya mau tanya, ya apa? Apakah di Solo ada pasar yang cukup mentereng atau keren? Saya akan menjawab, saya sudah masuk Solo dan saya katakan di Solo ada pasar Kliwon dan pasar Klewer. Kalian sebagai warga Solo tidak akan tertawa dengan jawaban saya. Oh benar, valid. Dalam bahasa hadis jawabannya sahih. Berbeda tatkala saya belum pernah pergi ke Solo. Jawabannya, wah ini mengada-ngada ini. Kalau ndak doef ya mau tuh ini ya. Kalau ndak doef apa? Mau tuh. Itulah yang ingin saya katakan. Apapun yang kalian akan tempuh nanti di masa akan datang. Mau jadi apa? Persiapkan sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Dan mulai hari ini, karena kalian di wisuda hari ini, sesungguhnya itulah kehidupan kalian di awal masa untuk menjadi jati diri kalian. Begitu ya. Ya mulai malam ini, paling tidak mulai tadi siang. Ya, setelah wisuda, kalian dalam kutip secara umum lepas dari pesantren, pulang ke rumah masing-masing, itulah jati diri kalian. Terserah mau ngambil profesi apa, terserah masing-masing. Ustadz Abdurrahim tidak bakalan bisa memaksa kalian. Mungkin di antara kalian ada yang hobi main bola, yang ternyata luar biasa ini gocekannya berkelas. Siapa? Messi mungkin? Ya. Siapa? Ronaldo mungkin? Berkelas itu. Kata Ustadz Abdurrahim, kamu jadi imam masjid saja di musola sana. Ternyata yang melamar adalah orang-orang PSSI yang kalian gandrungi. Maka kalian mohon maaf Ustadz, saya sudah terpanggil dan terdaftar di PSSI. Itu mungkin terjadi. Betul kan? Guru pesantren hanya bisa memberikan masukan-masukan. Guru pesantren hanya bisa memberikan bahan. Maka bagian pengembangan adalah diri kalian sendiri. Pengalaman pribadi saya,
Waktu saya mau pulang dari Mekah ini, saya alhamdulillah berangkat ke Mekah itu tahun 1983. Kemudian saya di Madinah 3 tahun, kemudian pindah ke Mekah, 5 tahun di Mekah, pulang 1991. 8 tahun saya di Mekah, mau pulang takut. Ya, santri itu begitu. Ya. Kalau orang sombong ya, baru belajar 3 tahun seperti paling alim sendiri seluruh dunia kan gitu ya. Tapi kalau orang yang betul-betul ingin berdakwah atau ingin menyampaikan ilmunya, malah takut. Saya bisa apa? Itu. Sebelum pulang setengah tahun, saya itu belajar nyupir mobil sama kawan. Sopir yang ditugaskan di pesantren. Ada 2 yang saya pelajari itu, mobil pickup terbuka itu, yang biasa untuk angkut kambing. Saya belajar nyupir itu juga. Ya karena memang adanya itu yang untuk tiap hari dipakai, yang boleh disentuh oleh santri lah gitu ya. Yang kedua itu truk. Kalau sini Dina atau apa itu, yang agak setengah besar itu ya. Saya belajar nyupir. Bukan sopir yang handal belajar, tapi sudah bisa kalau keliling di lapangannya pesantren saya bisa. Bahkan mau nabrak juga sudah pernah pakai truk Dina itu, mau nabrak pagar gitu. Namanya juga belajar itu. Tapi apa? Saya punya begini. Saya takut pulang itu bisa mengajar atau tidak bisa mengajar. Sampai saya ini punya asumsi ya. Kalau saya pulang saya tidak laku jadi ustadz. Gitu. Saya mau melamar jadi supirnya, entahlah Syekh Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan, Ustadz Fulan. Yang penting saya ingin jadi supirnya orang alim. Begitu. Walaupun saya belajar sudah berapa? 8 tahun. Rasa takut itu pasti ada. Waktu saya sampai di Jakarta, dijemput oleh kakak saya laki-laki dan adik saya perempuan laki-laki juga. Ayah saya sudah sepuh, sudah tua. Di pesantren, ya, di tempat saya itu ada pesantren, ada pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu yang diasuh oleh ayah saya. Saat itu rata-rata yang hadir sekitar 1000-an lah. Dan waktu saya berangkat pun didoakan oleh komunitas itu, ya, sehingga tatkala saya pulang, kata kakak saya digoda. Kamu pulang sama ayah disuruh ceramah di depan 1000 jamaah. Saya keder sekali saya. Saya memang belajar ceramah di Mekah dengan kawan-kawan, kadang di kamar sendiri, ya kayak orang anak gila gitu ngomong sendiri. Tapi ceramah, ya, saya belajar sendiri. Paling senang itu kalau di pencermin saya. Itu wajah saya marahin sendiri. Kamu harus taat, gitu ya. Gitu. Tapi wajah saya sendiri. Jadi saya ceramahi diri saya sendiri, saya ceramahi, yang penting saya bisa bicara gitu. Dan saya pernah juga tatkala saya marah itu menyampaikan sesuatu yang marah itu keras, kayak ceramah saya sekarang jadi keras kan gitu. Diketahui sama teman-teman saya gitu. Kamu tuh ceramah tuh marah sama diri sendiri gitu. Saya marah, saya cermin ini gitu. Saya takut. Nah, kemudian saya pulang, ternyata kakak saya hanya bahasa sekarang ngeprank saja gitu ya. Bahasa sekarang apa? Cuman ngeprank. Bayangan saya waktu naik mobil itu, wah begitu datang, saya disambut dengan 1000 pengajian, saya berkeringat gitu pandangan saya gitu. Ternyata enggak. Saya pulang di rumah enggak ada apa-apa. Hanya dengan santri-santri, salaman, selesai. Kemudian sama ayah saya ditanya kanan kiri dan segala macam. Ibu saya juga menanya. Hari, karena di tempat saya itu Ahad ya, Ahad pagi pengajiannya. Kemudian dari Ahad, yang 4 hari lah setelah saya pulang itu
Saya diajak sama ayah saya. Ayo tak mintakan doa sama orang-orang yang dulu mengantarkan kamu berangkat ke Mekah. Tak mintakan doa gitu katanya. Alhamdulillah dimintakan doa, kemudian suruh sambutan. Saya takut sambutan. Kata ayah saya begini, gak usah ceramah. Gak penting ceramah, itu orang-orang sudah kenyang mengaji. Mereka cuman ingin kamu cerita kondisi pesantrenmu di Mekah itu loh. Apa sih yang kamu lakukan mulai pagi sampai malam sampai tidur? Apa sih gitu? Itu aja kamu ceritakan. Itu bijaksananya orang tua ya. Melihat anaknya ketakutan, ya sudah. Akhirnya saya assalamualaikum, ya kaku. Tidak pakai muqaddimah alhamdulillah, tidak hafal, takut. Langsung bapak-bapak saya di Mekah itu pagi sebelum subuh bangun. Nah, itu ya. Habis itu kita diwajibkan untuk sholat sunnah. Maksudnya peraturan pesantren wajibnya, ya peraturan pesantren. Habis itu sholat, habis itu wah zikir ini, kemudian mengaji jam sekian. Sudah, tidak terasa. Ya kurang lebih 1/4 jam saya bicara. Wong cerita, hanya cerita saja. Sudah selesai. Subhanallah ya ikhwan. Minggu berikutnya saya tidak diajak. Minggu berikutnya enggak diajak. Alah minggu berikutnya kata ayah saya. Orang-orang menunggu kamu, ceritamu belum selesai. Belum selesai. Tapi hati saya ini sudah agak tenang ya. Sudah enggak nervous lah gitu ya. Ternyata begitu yang kedua kali saya bukan sekedar cerita. Tiba-tiba saya bisa berdalil gitu ya. Yang sebelumnya waktu di pesantren saya hafalkan itu sedikit dalil sholawat. Saya kalau di Madinah itu senang sholawat. Karena sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu kan kalian hafal itu ya. Subhanallah. Begitu asal mula seseorang yang pulang dari pesantren ya sudah mencari jati diri sendiri yang tidak ngikut kaidah pesantren, tergantung dari masing-masing kalian atau ya para alumni ini. Terkait dengan tadi kalam masal idza kunta dza ilmin fala takhaf ghorobatan. Setelah saya 1/2 tahun di rumah saya mulai berani. Saya berpikir saya ini di Mekah tidak pernah tersesat. Kenapa saya di Indonesia takut tersesat? Saya nekat ternyata. Saya pergi ke Kalimantan. Waktu itu di Balikpapan, pergi ke Balikpapan. Naik kapal dari Surabaya ke Balikpapan, 2 hari 2 malam. Tak kenal orang. Ya saya alhamdulillah ada uang saku, saya pergunakan. Apa yang saya lakukan? Karena bukan zamannya medsos. Tidak ada handphone, 91 masih belum ada. Saya turun di dermaga, turun. Saya cari kendaraan, saya minta diantarkan ke masjid jamek terdekat. Begitu cara saya dulu. Setelah sampai di sana, saya sholat, makan seadanya yang ada di sekitar situ. Kemudian begitu saya sholat, selesai, assalamualaikum, ringkas cerita, saya tanya kepada takmirnya, Pak, di sini ada ustadz siapa ya yang ternama? Kiai siapa ternama? Syekh siapa ternama? Habib siapa ternama? Dikasih tahu, oh ini Fulan bin Fulan. Rumahnya di mana? Saya kepingin sowan kepada beliau. Begitu aja. Setelah datang, saya perkenalkan diri, saya Lutfi Basori, rumah saya di Malang. Alhamdulillah sekarang di sini ingin melihat situasi di Balikpapan. Namanya saya mengaku dari pesantren. Itu ditanya, dulu alumni mana? Alhamdulillah saya alumni Mekah. Akhirnya, alhamdulillah. Begitu sore hari, saya disuruh singgah di rumahnya. Sore hari dibawa ke masjid, disuruh sambutan.
Itu awal mula saya ini dari menjadi seorang dai penceramah ya. Datang saya ke beberapa tempat. Saya di Bali juga begitu. Tujuan saya Masjid Jami', selalu Masjid Jami' saat itu. Kenapa kok tidak takut? Saya katakan insya Allah ini kalam masal ini suatu kebenaran itu. Idza kunta dza ilmin fala takhaf urubatan. Kalau engkau itu punya ilmu, jangan takut. Keterasingan manapun jangan takut. Asalkan kita siap mental, apapun disuruh ya kita lakukan. Diminta ngimami kita jadi imam, diminta ceramah sambutan kita sambutan, disuruh doa kita doa. Begitu. Dan saya mohon maaf, ya tidak apa-apa saya terangkan. Saya ini kan dari keluarga NU ya. Di NU itu ada satu tradisi, istilahnya itu sowo air, gitu ya, istilah. Namanya tabarukan. Tabarukan sowo air. Apa itu sowo air? Ini tidak ada dengan dunia perdukunan, tidak ada ya. Bukan ya. Tapi masyarakat itu percaya. Gitu. Masyarakat itu percaya kalau seorang kiai kemudian disodori air, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah, kemudian diminumkan, maka banyak hal yang mendapatkan berkah di situ karena memang ada dasarnya. Dasarnya itu begini, dulu beberapa sahabat Nabi pergi keluar kota, gitu ya. Panjang ceritanya, di situ kemudian ada kepala suku yang masih kafir ini sakit. Nah, ringkas cerita, ada orang kampung asli itu mengatakan, ini kok ada orang rokok berdiri sujud, pasti ini orang ahli ibadah kepada Tuhannya. Belum tahu orang Islam. Ini pasti orang ahli ibadah kepada Tuhannya. Sedangkan kepala sukunya ini sakit tidak sembuh-sembuh. Cari pengobatan tidak sembuh-sembuh. Akhirnya nyoba-nyoba ini. Ada orang kampung peduli. Bapak-bapak, mungkin bapak-bapak yang dekat dengan Tuhannya ini, kan ada berdiri, rukuk, berdiri lagi, sujud. Apa ini ya gitu? Agama apa? Tolong dong, doakan kepala suku kami ini. Karena kepala sukunya sangat berpengaruh di situ. Sudah. Yang cerita di dalam hadis atau sejarah itu ada beberapa sahabat itu kebetulan belum makan. Ceritanya begitu. Lapar. Cari ini gak dapat, cari ini gak dapat. Ringkas cerita ya ikhwan. Katanya, saya mau. Ada yang nekat ini. Saya mau ngobati kepala sukumu. Tapi dengan catatan. Apa? Kalau sembuh saya minta kambing. Kalau sembuh saya minta kambing. Gak apa-apa, asalkan bisa nyembuhkan. Dengan percaya diri. Datanglah salah seorang sahabat tadi, terpencar dari rombongannya, diajak ke desa itu, kemudian minta air. Minta apa? Air. Ambilkan air. Setelah itu, sahabat ini membaca surat Al-Fatihah. Sampai waladhdallin amin. Sudah, minumkan. Diminumkan, subhanallah, Allah memberi kesembuhan. Bisa dicari itu di internet juga banyak riwayat ini, ya banyak. Akhirnya sahabat ini mendapatkan kambing. Itu ada beberapa riwayat yang saya ingat itu ada 2 ekor kambing itu, yang saya ingat. Tapi ada beberapa riwayat, biasalah riwayat berbeda-beda kan biasa umum ya. Kalau kita terjun dalam bidang hadis kan gitu ya. Akhirnya mau disembelih. Sahabat yang lain takut. Ini halal apa haram ini? Gitu. Kamu ini ngarang ini. Halal apa haram ini? Gitu. Oh iya juga ya. Kita nggak tahu hukumnya. Gitu. Sudah kita konsultasi aja kepada Rasulullah. Dibawalah pulang. Kambing itu menghadap Rasulullah. Kemudian tanyakan, ya Rasulullah, ini ceritanya begini nih. Apa kata Nabi? Potong kambingnya. Kasih saya sampelnya. Tahu sampel? Paha. Justru Rasulullah tidak mengatakan halal haram, justru minta mau makan sampelnya itu. Setelah ditanya apa yang kamu baca, ya saya ngarang-ngarang saja itu baca basmalah baca Al-Fatihah.
itulah diantara yang diikuti oleh sebagian para ulama, kiai, bukan menjadi dukun atau apa, sekedar untuk tabarukan. Siapa ngerti Allah menjadikan asbab dari bacaan Al-Fatihah menyembuhkan orang. Begitu. Ada cerita unik. Saya tidak kenal dunia seperti itu waktu pulang dari Mekah, tidak pernah kenal dunia itu. Tapi karena saya keluarga pondok, ya tahu lah gitu ya. Suatu saat waktu saya ke Bali ini, ke Bali daerah Loloan Barat, negara itu tempatnya orang Muslim. Kalau Loloan Timur banyak orang Hindu, kalau Loloan Barat banyak Muslim. Ringkas cerita, saya perkenalan di sana ada seorang syekh namanya Syekh Hasan Baros, bangsanya Baros, marganya. Saya nginep di rumah beliau, kemudian ada tetangga yang juga masih ada koroba dengan saya di sana, ada yang meninggal dunia. Namanya Mi Ahmad Al-Gadri, wafat. Ringkas cerita, pas saya di situ beliau wafat. Anak putrinya ini ditinggal wafat, masih muda anak putrinya ya waktu itu, kalau tidak salah kelas 1 SMP barangkali itu. Karena mungkin terlalu dekat dengan ayahnya, akhirnya sampai pingsan semaput kata orang Jawa. Gak sadar gitu. Keluarganya bingung. Saya nggak tahu dunia-dunia yang tadi saya katakan belum paham saya ini. Gak pernah praktek, nggak pernah diajarkan juga gitu ya. Di pondok nggak pernah diajarkan. Gitu. Tiba-tiba keluarganya itu bilang gini, ini mumpung ada ustadz dari Jawa biasanya ngerti, gitu katanya. Saya bingung juga ini ya. Saya ingat riwayat tadi itu. Riwayat iya sih. Langsung saya nekat ya, percaya diri. Saya katakan bukan sombong ya, tapi percaya diri itu perlu. Ya, perlu. Kasarnya orang Jawa mengatakan mumpung payu. Gitu. Tahu mumpung payu, mumpung lagu. Gitu ya. Di Bali loh, ini jauh loh ini. Saya minta air putih. Sudah, saya baca Al-Fatihah tanpa orang lain saya baca aja. Sudah minum. Subhanallah. Allah memberikan berkah, ternyata putrinya Ami Ahmad ini sembuh dan tidak tidak semaput lagi, tidak pingsan lagi. Apa yang saya lakukan jadi pembicaraan masyarakat di situ. Dan saya ini baru datang, mungkin ya 3 hari lah. Memang saya ke situ. Ada kawan, ada yang saya kenal. Terutama Ami Hasan Baros itu saya kenal. Ya nggak ada tujuan apa-apa, saya nggak ada tujuan gitu. Unik ya ikhwan, unik sekali. Begitu sudah pemakaman dan segala macam, dapat 1-2 hari ada orang datang pada saya, Pak Ustadz minta tolong didoakan, anak saya ini kepingin tahfidzul Quran, itu sama disodorkan air begitu. Saya ini orang ini ngapain sih, gitu ya? Ngapain sih orang ini gitu? Ya, saya tidak paham juga. Ternyata dia ini dengar karena saya baca Al-Fatihah untuk putrinya Ami Ahmad dan sembuh. Oh mungkin doanya Ustadz ini sembuhan mungkin. Ceritanya begitu ya. Saya tidak paham. Pulang saya dikasih duit. Ceritanya begitu. Saya ke sana kan bukan niat itu ya. Tidak ada sama sekali niat ini. Begitu saya nggak paham. Pokoknya orang kampung ini bawa ember. Datang bawa ember, bawa botol yang besar. Saya sampai bilang sama Ami Hasan Baros ini, Ami Hasan, apa perlu saya buka praktek? Itu bukan dunia saya ya kawan, bukan dunia saya ya. Nanti jangan direbut saya ya, jangan ya. Tapi begitulah masyarakat yang ingin saya ceritakan, ada suatu fenomena ya. Karena saya alhamdulillah dalam dunia itu pernah baca sirah, pernah baca hadis. Saya dulu senang sekali baca kitab Hayatus Sahabah juga ada di sana tentang riwayat-riwayat seperti itu ya. Ternyata tatkala saya terjun di masyarakat manfaat. Begitu istilahnya. Ya. Nah, ini saya katakan idza kunta dza ilmin fala takhaf ghorobatan. Catat ucapan saya ini suatu saat akan terjadi pada kalian. Tentu kejadiannya nggak harus sama dengan saya. Ya enggak? Kali kalian sudah punya ilmu yang dapatkan dari pesantren, suatu saat
sekalian akan akan menemui semacam itu. Ya ikhwan, kalau keluarga saya ini bisa dikatakan gaduh-gaduh. Keluarga saya, famili saya, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ya biasa. Kita biasa-biasa saja gitu. Ya. Ada famili saya Al-Irsyad. Al-Irsyad. Ya bercanda sama saya, bercanda. Ini mohon maaf ini ya. Nah, kita alhamdulillah di sini juga begini, saya NU, mungkin yang lain tidak NU, bercanda biasa. Waktu saya ke rumah mertua itu, nonton bola bersama gitu. Nonton bola bersama. Kebetulan ini famili saya yang Al-Irsyad itu yang tingkatnya Al-Irsyad tingkat tinggi. Tingkat tinggi, tingkat keras. Tidak apa-apa, saya oke-oke saja, tidak apa-apa. Sampai mengharamkan foto. Ya oke-oke saja, orang NU mengharamkan foto juga ada. Orang-orang sufi yang mengharamkan foto juga ada. Enggak masalah bagi saya, enggak masalah. Sudah, ini maksudnya pergaulan. Pergaulan harus luas juga. Dan ilmu juga kita harus punya, maksudnya ini ya cerita. Subhanallah waktu itu Liga Eropa atau Italia itu mana gitu. Saya juga suka, walaupun saya ini ustadz juga suka melihat bola gitu. Makanya saya tahu Messi, Maradona, saya tahu ya cerita-cerita itu ya, Ronaldo, saya paham gitu. Kita melihat kebetulan berdua saja ini. Beliau ini kan punya fatwa bahwa foto itu haram. Saya tidak ingkar, saya tidak juga mendebat, bukan tipe saya begitu. Saya suka bercanda orangnya, saya suka bercanda. Kebetulan televisi yang kita lihat itu ada remote yang ada pause, ada play. Kebetulan. Tatkala saya duduk, saya melihat, kemudian dia duduk ngobrol-ngobrol. Begitu masuk, tendangan masuk kiper, rame kan gitu. Saya bercanda ini, gimana itu? Wah bagus ini. Menurut kamu itu halal apa haram itu? Ya halal loh. Saya dengar katanya kawan-kawan kamu mengharamkan foto. Ini bagus, penaltinya bagus. Kamu suka? Oh suka katanya. Hukumnya halal apa haram gitu. Loh itu kan bukan foto. Itu kan bergerak katanya. Oh gitu ya. Baik, Masya Allah. Saya ambil iseng remote, saya ambil. Saya mainin pause, saya bilang haram, play halal. Haram, halal. Haram, halal. Ngakak dia. Kamu mesti ada aja caranya itu. Nah, saya menghormati keyakinan Anda. Tapi juga saya orangnya suka bercanda sehingga tidak terjadi keributan gitu. Kan lucu ya, halal, haram, halal, haram, halal, haram, begitu. Akhirnya saya berdiskusi dengan pemikiran sama famili saya ini. Nah ini yang saya ingin sampaikan, kalian kalau suka baca, apa saja dibaca. Jangan cuma agama saja, jangan. Agama diperdalam, makanya habiskan waktu Anda untuk membaca. Itu utamanya itu. Supaya tidak ketinggalan pemikiran. Begitu ya. Saya ditanya, kenapa kok Anda mengatakan halal gitu ya, foto-foto. Saya jawab dengan logika ilmiah. Karena Nabi saya mengajarkan kalau saya bercermin itu ada doanya, ya Allah perbagus perbagus akhlakku ini sebagaimana engkau memperbagus wajahku. Coba ini doa Nabi. Berarti bercermin halal apa haram? Halal kan? Baik. Ini logika ya, kita main logika ya. Anda tahu enggak foto itu apa? Foto itu bukan lukisan. Foto adalah
gambar cermin yang disimpan dengan suatu alat namanya tustel atau kamera. Betul? Betul enggak? Sama dengan video. Video itu adalah gambar yang berjalan, disimpan di mana? Di kamera, ya. Dan itu masih bisa di-print menjadi gambar. Betul apa enggak? Video itu ada satu mungkin screenshot gitu ya. Terus apa? Di-print menjadi gambar, foto, bukan lukisan. Sama dengan cermin. Itu logika saya. Katanya gini, semua dalil dari mana? Saya nggak tahu dalilnya. Itu logika saya. Kalau sama tolak ya terserah, nggak apa-apa. Saya nggak marah. Tapi yang saya baca di literatur apa ilmiah atau apa ya keilmuan begitu. Ternyata foto itu adalah apa gambar cermin yang disimpan. Itu pemahaman saya. Dan ternyata ya tadi itu. Sama gimana sekarang? Halal haram, halal haram, halal haram gitu. Akhirnya mau menerima. Iya juga ya. Ya, enggak sampean sesuai dengan pemahaman sampean ya sudah enggak apa-apa. Tapi hormati orang yang mempunyai pemandangan atau pandangan yang berbeda. Hormati. Saya menghormati Anda enggak mau memasang foto, enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi andai kata Anda datang ke suatu tempat, ya ada foto, ya jangan keburu langsung vonis haram. Maka tidak ada keindahan di dalam bermasyarakat dan sulit kalau kita punya ilmu, ya terlalu kaku dalam bab ini. Kita seperti tadi saya datang ke suatu kota, pergi ke masjid, minta kepada takmir masjidnya menunjukkan rumah ulama di sini siapa. Kadang-kadang kita masuk ke ulama itu, kita ingin menghormati, ada sesuatu yang kita tidak pas. Ya, padahal kita ingin bermasyarakat. Apa yang terjadi? Jadi enggak salah paham begitu loh. Jelas ya? Nah, ini kita harus punya hati yang lapang. Sehingga perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip itu kita yakini kita dengan diri kita sendiri, tapi tidak boleh menghukumi orang lain dengan gegabah. Mungkin setiap orang mempunyai pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan kita. Ya, nah ini pesan saya kepada para santri yang hari ini di wisuda. Ayo kita menjadi muslim yang cerdas. Ya. Jangan muslim yang emosian, jangan muslim yang fanatik buta, jangan. Ya. Karena di atas langit ada langit. Betul? Di atas langit ada langit. Siapa tidak kenal Nabi Musa? Siapa tidak kenal Nabi Musa? Seorang nabi yang sangat hebat, sangat luar biasa. Tapi di atas Nabi Musa masih ada Sayyidina Khadir alaihi salam. Di atas langit ada langit. Jelas? Kadang-kadang ada ilmu dikatakan gini. La yujadu fil bahri gitu ya. Ma yujadu fil nahri ya. La yujadu fil bahri. Ada ikan yang tidak didapati di lautan. Ma yujadu fil nahri, tapi ikan itu didapati di sungai. Sungai kecil ada ikannya. Ikan lele itu sungai. Masukkan di lautan mati dia. Sama mengarungi lautan cari lele bakar nggak dapat. Paham ya? Jadi kadang-kadang mudah-mudahan kita dicatat menjadi orang yang alim. Ya, mudah-mudahan Allahumma alim. Tapi kadang-kadang di dalam pribadi orang alim gak ditemui satu pertanyaan tidak bisa jawab, justru santri yang bisa jawab. Jadi jangan khawatir terhadap kemampuan Anda, asalkan Anda betul-betul terus ingin meningkat, insya Allah akan jadikan para ulama-ulama di masa mendatang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya Allah akan memuliakan, mengangkat pada orang-orang yang beriman. Diangkat
Menurut sebagian ahli tafsir, 1 derajat bagi orang beriman. Walladzina utul ilma, tetapi kepada orang yang mempunyai ilmu, diberi ilmu menjadi orang alim itu darajat, beberapa derajat. Pertama, kalian sudah beriman, alhamdulillah. Kalian sudah pendasaran ilmu, mulai ada beberapa derajat. Tapi suatu saat kalian menjadi seorang yang alim, maka kalian akan mendapatkan derajat, berderajat-derajat. Barangkali itu prolog dari saya. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Saya masih sanggup insya Allah bersua dengan kalian, khususnya para santri yang baru diwisuda hari ini. Juga mungkin nanti ada sharing-sharing dari para ustadz yang lain, jika dipersilahkan. Dari saya hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.